Diduga akibat hubungan arus pendek listrik, 6 kios pedagang yang berdekatan dengan pasar tradisional di kota Bojonegoro, Jawa Timur ludes terbakar. Lokasi kebakaran berada di Kelurahan Karangpacar, Kecamatan Kota Bojonegoro. Api pertama kali muncul dari salah satu kios pedagang yang berlokasi di lorong depan pasar tradisional. Dengan cepat api merambat ke beberapa kios di sekitarnya. Untuk memadamkan api, petugas pemadam kebakaran mengerahkan 3 unit mobil damkar ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Diduga akibat hubungan arus pendek listrik, 6 kios pedagang yang berdekatan dengan pasar tradisional di kota Bojonegoro, Jawa Timur ludes terbakar. Lokasi kebakaran berada di Kelurahan Karangpacar, Kecamatan Kota Bojonegoro. Api pertama kali muncul dari salah satu kios pedagang yang berlokasi di lorong depan pasar tradisional. Dengan cepat api merambat ke beberapa kios di sekitarnya. Untuk memadamkan api, petugas pemadam kebakaran mengerahkan 3 unit mobil damkar ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kali ini, rumah Pak Buyung kali ini, berarti mesti 2 dong. Akhir. Kobaran api Sabtu dini hari menghanguskan rumah warga di Jalan Kampung Melayu Besar, Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan. Api pertama kali muncul dari salah satu rumah warga dan menyambar ke bangunan sekitar rumah. Rumah Pak Buyung kali ini. Setelah berhasil dipadamkan, Sabtu pagi petugas menemukan 3 jasad korban kebakaran dalam kondisi hangus. Oleh petugas, 3 jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk diotopsi. Menurut warga, kebakaran terjadi disebabkan arus pendek listrik. Kondisi rumahnya itu dari triplek, kayu semuanya itu udah kayu tua lah. Berarti dugaan sementara ini karena konsleting listrik gitu, Pak? Konsleting listrik. Saat kejadian, ketiga korban tertidur pulas dan tidak sempat menyelamatkan diri. Kasus kebakaran ini kini ditangani Polsek Tebet, Jakarta Selatan. Selamat petang pemirsa, apa kabar Anda? Informasi kebakaran di 6 kios di Bojonegoro dan Jakarta tadi akan buka jumpa kita di iNewsroom Weekend hari ini. Kami juga akan menyoroti peristiwa pengeroyokan dan main hakim sendiri yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Saya Abraham Silaban. Kebakaran belasan kapal kembali terjadi di pelabuhan kota Tegal, Jawa Tengah. Kebakaran diduga terjadi akibat salah satu kapal yang mengalami korsleting listrik. Tujuh 17 kapal nelayan yang tengah bersandar di dermaga Pelabuhan Pelindo, Kota Tegal, Jawa Tengah ludes terbakar. Kebakaran terjadi pada Sabtu pagi, berawal dari salah satu kapal hingga menyambar kapal nelayan yang ada di sekitar. Banyaknya bahan bakar yang disimpan di dalam kapal membuat kobaran api membesar dan sulit dipadamkan. Damkar gabungan dari Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, dan Kota Tegal dikerahkan untuk padamkan api. Update terbaru dari keterangan yang kita minta dari para pemilik kapal, saat ini sudah ada 17 kapal yang dilaporkan. Tentu saja terus kita lakukan updating karena memang para pemilik kapal ini ada sebagian yang tinggal di Jakarta, ada yang tinggal di Tegal. Untuk mengantisipasi kobaran api menyambar, petugas bersama warga terpaksa menarik kapal menjauh dari lokasi kapal yang terbakar. Akibat kebakaran ini, kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Korban letusan Gunung Semeru hari ini kembali ditemukan petugas BPBD Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Korban ditemukan di Dusun Renteng, Kecamatan Candipuro, Lumajang. Petugas BPBD Kabupaten Lumajang bersama relawan hari ini menemukan 1 jenazah korban erupsi Gunung Semeru. Korban ditemukan tertimbun material vulkanik dalam 1 meter di Dusun Renteng, Kecamatan Candipuro, Lumajang. Dengan menggunakan cangkul, petugas mengevakuasi korban yang tertimbun. Korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Dr. Haryoto, Lumajang. Untuk jenis kelamin laki-laki, Mas, dengan tadi soalnya ditemukan potongan celana warna abu-abu dan
ikat pinggang berjenis laki-laki, ikat pinggang model laki-laki. Dari penemuan kembali satu korban ini, total korban meninggal akibat erupsi Gunung Semeru sebanyak 61 orang. Polda Jawa Barat menetapkan Ketua GMBI sebagai tersangka. Total 11 tersangka kerusuhan unjuk rasa yang terjadi di Mapolda Jawa Barat. Usai melakukan pemeriksaan maraton dan pengejaran terhadap pelaku kerusuhan dalam aksi anarkis yang terjadi di Mapolda Jawa Barat, polisi menetapkan Ketua Ormas Muhammad Fauzan sebagai tersangka. Selain Ketua GMBI, 10 orang lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka dan masih menjalani pemeriksaan lanjutan. Dan setelah melalui gelar perkara, tadi siang oleh penyidik sudah ditetapkan sebagai tersangka. Jadi total sudah 11 tersangka dari kasus anarkis ini, pengerusakan ini. Perannya apa berarti di F ini? Ya, perannya. Nanti perannya masing-masing kita belum sebutkan di sini, namun pasal yang dilanggar ini 160, Junto 170, Junto 406, Junto 55 dan 56. Penindakan terhadap pelaku kerusuhan pada aksi unjuk rasa di Mapolda Jawa Barat sebelumnya dilakukan petugas dengan menangkap sejumlah orang termasuk pada penggerebekan markas GMBI yang terletak di Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Selain menetapkan 11 tersangka kerusuhan, terdapat 19 orang terdeteksi sebagai pengguna narkotika dari hasil pemeriksaan tes urin. Aksi seorang pria yang diduga memeras pengendara mobil di Pasar Rebo, Jakarta Timur viral di media sosial. Pria tersebut mengaku menjadi korban tabrak lari dan berpura-pura pincang. Aksi seorang pria yang diduga hendak memeras pengendara mobil di Pasar Rebo, Jakarta Timur viral di media sosial. Dengan menumpangi sepeda motor, ia berusaha mengejar mobil sambil berteriak. Setelah berhasil menghentikan mobil, pria ini pun mengaku sebagai korban tabrak lari. Namun anehnya, pria ini sempat berlari sebelum akhirnya berpura-pura pincang. Peristiwa ini terjadi pada 26 Januari lalu. Menurut saksi mata, pelaku sempat kebingungan saat dimintai bukti sebagai korban tabrak lari. Pelaku pun melarikan diri dengan menumpangi sepeda motor lainnya. Saya minta pertanggungjawaban katanya. Oh gitu. Saya tabrak. Mata katanya. Mau ke batu. Saya dibilangin modus gitu Pak. Oh gitu. Tapi sebenarnya dia ketabrak enggak? Enggak. Pelakunya lari pas banyak masa. Atau gini banyak yang nyebrang. Oh. Dokter perempuan. Saya bilang jangan. Tapi perempuannya takut. Naik aja. Oh, dia langsung kabur naik motor orang gitu. Polisi kini masih memburu pria dalam video tersebut untuk diminta keterangan lebih lanjut. Diteriaki maling mobil mewah di Bantul, Yogyakarta menjadi sasaran amuk massa. Pekan lalu gegara diteriaki maling, kakek pengendara mobil juga menjadi sasaran amuk massa hingga tewas. Keluar. 3 orang pelaku pengerusakan mobil mewah di Bantul, Yogyakarta berhasil ditangkap. Dari ketiga tersangka, 2 diantaranya pengendara motor dan 1 lainnya merupakan warga yang ikut dalam aksi massa. Selain ketiga tersangka, polisi masih mengejar para pelaku lain yang terlibat. Polisi menjerat para tersangka dengan pasal 170 tentang pengeroyokan dengan ancaman 5 tahun penjara. Terprovokasi karena ada yang meneriakkan maling-maling sehingga terprovokasi ikut juga mengejar pelaku tabrak lari ini. Dan tepatnya di perempatan Taman Tirto. Sebelumnya viral video mobil mewah dirusak warga. Penumpang mobil panik bahkan berusaha meminta maaf, namun warga terus melakukan tindakan anarkis. Aksi pengerusakan berawal saat pengemudi mobil kabur setelah cekcok dengan juru parkir di Gamping, Sleman, Yogyakarta. Pengemudi kemudian dikejar warga hingga diteriaki maling dan menjadi sasaran amuk massa. Pekan lalu kejadian serupa juga terjadi di Jakarta. Mobil yang dikendarai Wiyanto Halim, kakek berusia 89 tahun, dikejar sekelompok pemotor di daerah Pulau Gadung, Cakung, Jakarta Timur. Saat mengejar, perekam video berteriak dan menarasikan bahwa pengendara mobil adalah maling. Bahkan
Bahkan di antara pemotor terdapat mobil patroli yang juga ikut mengejar. Mobil berhasil dihentikan massa lalu dihancurkan, sementara pengendara dikeroyok hingga tewas. Polisi telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus pengeroyokan lansia hingga tewas ini. Kasus pengeroyokan dan main hakim sendiri yang terjadi di Yogyakarta dan juga Jakarta seolah menjadi fenomena sosial yang perlu dan penting untuk diwaspadai. Lantas bagaimana seharusnya kita menyikapi fenomena tersebut? Sudah hadir bersama kami pengamat sosial Devi Rahmawati dan kriminolog Solehudin Ubhara. Assalamualaikum, selamat petang Mas Soleh dan Mbak Devi. Ya, selamat petang. Ya, saya ke Mbak Devi terlebih dahulu. Mbak Devi, istilah trial by the mob ini nampaknya marak belakangan ini. Dan saya pikir siapapun pasti khawatir apabila itu terjadi pada mereka atau sanak saudara mereka. Apa yang penting untuk dijelaskan mengenai keadaan ini? Ya, pertama kalau saya secara ringkasnya mencoba menjelaskan kenapa fenomena main hakim sendiri ini terjadi, sebenarnya ada paling sedikit ada namanya 3P. P yang pertama adalah kepahlawanan. Orang ingin menjadi pahlawan, mereka berusaha berempati dengan situasi yang dihadapi oleh orang lain, mendengar orang lain kemudian menjadi korban tanda kutip kemalingan dan sebagainya, ada rasa ingin juga bisa membantu menolong, semacam solidaritas sosial yang sayangnya tidak tepat. Lalu yang kedua adalah penyaluran emosi. Memang ketika dalam kerumunan lalu kemudian bertemu dengan orang yang dianggap sebagai tanda kutip penjahat, entah itu benar atau tidak, masyarakat sebagian individu menjadikan tersebut sebagai objek atau cara untuk menyalurkan emosi yang memang sudah ada dalam dirinya. Bukan emosi kepada si pelaku yang diteriaki, tapi memang sudah ada modal emosi yang kemudian disalurkan melalui peristiwa tersebut. Dan yang terakhir salah satunya adalah pendidikan hukum yang lemah, bahwa mereka harus sadar apapun yang mereka lakukan dalam kerumunan sekalipun itu akan berpeluang justru membuat mereka bisa menjadi berurusan dengan aparat. Oleh karenanya saya mengapresiasi aparat yang serius untuk menangkap orang-orang yang melakukan tindakan main hakim sendiri agar menjadi sinyal bagi siapapun bahwa hal tersebut tidak dibenarkan. Oke, sudah menyinggung soal hukum, saya bergeser ke kriminolog. Mas Soleh, yang kita tahu kan kalau maling ayam sekalipun dia tertangkap melakukan perbuatan yang melanggar hukum tersebut nggak boleh dihakimi. Tapi ini nggak ada bukti, kemudian atas dasar teriakan massa, apakah kemudian jerat hukumnya seharusnya lebih berat lagi kepada orang-orang yang membuat sesuatu seolah-olah benar padahal tidak benar adanya sampai menghabisi nyawa seorang? Ya, jadi kalau kita melihat ya di dalam kriminologi itu ada 3 dimensi kejahatan itu. 3 dimensi kejahatan. Kalau dalam masalah ini adalah masuk pada dimensi kepapaan. Jadi kemiskinan. Jadi kejahatan-kejahatan yang 3 dimensi itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, termasuk juga pelakunya itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, modus operandinya pun berbeda-beda, mulai dari dimensi kekuasaan, dimensi kekayaan, dan dimensi kepapaan atau kemiskinan. Yang terjadi di sini adalah kejahatan dalam dimensi kepapaan. Itu mempunyai karakteristik memang violence. Jadi kekerasan itu sering dilakukan di dalam kejahatan-kejahatan dengan dimensi kemiskinan ini, kepapaan. Seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu dari pengamat sosial ya. Jadi ada soal pendidikan itu mempengaruhi. Jadi pendidikan dari pelaku ini juga mempengaruhi terhadap perilaku yang terjadi. Misalnya kejahatan dengan dimensi kepapaan itu dibalas dengan
karakteristik dimensi kepapaan pula. Sebentar, Mas Soleh. Jadi dibalas dengan kekerasan. Iya, kalau kita lihat kan soal pendidikan ataupun informasi, literasi hukum termasuk di dalamnya kan, dengan era terbuka saat ini kan segala sesuatunya bisa dipelajari. Hampir semua orang saya pikir punya gawai ya, atau punya telepon genggam, smartphone, ponsel pintar, lain sebagainya. Apakah ini tidak dirasa membantu sebetulnya, membentuk kesadaran publik untuk tidak melakukan hal serupa? Banyak sekali ya pengaruh-pengaruh yang bisa kita jadikan sebagai satu analisis, pisau analisis dalam fenomena ini. Misalnya masyarakat kita ini mungkin kecewa ya dengan penegakan hukum yang selama ini mereka lihat di kalangan bawah ya. Antara penegakan hukum dari dimensi kejahatan kemiskinan dengan dimensi kejahatan kekayaan dengan dimensi kejahatan kekuasaan, itu mereka secara belak-belakan ya. Mereka tahu perbedaan penanganan dari penegakan hukum yang demikian ini. Ini juga akan mempengaruhi terhadap perilaku masyarakat. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang seharusnya dilakukan oleh penegak hukum. Ini juga sebagai hal yang bisa mempengaruhi perilaku masyarakat seperti ini. Gitu. Ya, saya ke Mbak Devi. Mbak Devi, apakah perlu respon cepat aparat sebetulnya untuk memastikan tidak ada korban kekerasan dari masyarakat yang tidak mengerti apa yang terjadi sebetulnya? Ya, memang kehadiran fisik aparat itu diharapkan mampu memberikan tanda kutip tantangan psikologis ya bagi siapapun untuk kemudian melakukan hal-hal yang semena-mena seperti itu. Nah, memang yang paling penting adalah ketika ada faktor kerumunan tadi, yang kalau memang dalam jangka panjang pendidikan tentang hukumnya sudah semakin baik, maka akan muncul orang-orang yang juga berani untuk misalnya meneriaki bahwa tunggu dulu, jangan dulu. Nah, biasanya kalau dengan ada satu saja atau dua orang yang berani mengimbangi teriakan misalnya mengatakan maling dan sebagainya, itu berpotensi juga untuk membuat kerumunan tidak langsung betul-betul dengan kekuatan. Masa iya Mbak Devi, jangan-jangan yang teriak itu kena bogem mentah juga? Nah, memang kan yang menarik ketika peristiwa di berbagai belahan tempat itu bisa dilihat di media sosial, memang itu bisa kemudian menjadi inspirasi misalnya dijadikan cara untuk menghindari bahkan menyalahkan oleh orang lain oleh sang pelaku kejahatan. Itu kan sangat mungkin kejahatan apapun, tapi secara umum masyarakat memang membutuhkan tanda kutip pahlawan nyata yang memang serius bisa menyadarkan warga bahwa apapun yang dilakukan atas dasar kekerasan tidak akan bisa memperoleh kebenaran di mata hukum. Oke, satu hal yang saya harus singgung bahwa orang tidak melek hukum, ya itu mungkin bisa kita pahami. Tapi bahwa kita kan punya nilai ya, punya norma dalam kaitannya ya masing-masing kan diajarkanlah dari mereka lahir sampai mereka dewasa untuk menghormati sesama begitu. Apakah ini tidak berpengaruh? Mas, norma nggak cukup kalau hanya diajarkan. Persoalan dalam pendidikan kita adalah tidak ada simulasi, tidak ada praktik. Itu yang paling penting. Karena kalau di Barat modelnya adalah pendidikan itu bukan hafalan, tapi kemudian dipraktekkan. Ya bahkan itu di usia yang sangat dini, sehingga kemudian ketika manusia berhadapan dengan situasi yang sudah pernah disimulasikan, mereka paham. Pendidikan karakter yang Anda maksud ya? Oke, saya ke Mas Soleh. Singkatnya, apa yang penting untuk dilakukan aparat kepolisian atau instansi terkait lah ya untuk memastikan hal serupa nggak akan terjadi? Ya, jadi aparat penegak hukum di sini begitu ada peristiwa yang katakanlah main hakim sendiri, itu semua harus diusut secara tuntas. Jadi tidak ada lagi memberikan pelajaran pada pemaafan ya, pada pemaafan yang terjadi. Jadi harus benar-benar ditegakkan hukumnya. Tidak ada lagi semacam restoratif justice misalnya diterapkan. Itu tidak boleh ya, harus ditegakkan hukum. Mereka tidak boleh main hakim sendiri. Dan itu yang harus ditunjukkan. Penegakan hukum yang benar-benar due process of law itu. Dan itu akan menjadi pesan bagi siapapun di luar sana untuk tidak mengulang kekonyolan, saya harus katakan demikian, yang serupa. Terima kasih atas waktu Anda berbincang bersama kami, Mas Soleh dan juga Mbak Devi.